Bab ke-196, JDMPS2, Pacar Simpanan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore saat Jade pulang dari kantor. Dia begitu tidak sabar sampai di rumah karena dia ingin tampil maksimal untuk malam nanti. Setelah sampai di rumah, Jade bergegas masuk ke dalam kamar dan mengeluarkan isi lemari untuk dia pilih. Pakai baju apa ya buat malam nanti? Aku harus terlihat sempurna di mata dia. Tapi kalau aku terlalu rapi, entar ketahuan banget dong. Aku sangat menginginkan ketemu sama dia. Gumam Jade. Tapi nggak apa juga sih. Memang aku pengen banget ketemu sama dia. Biar dia merasakan ketulusanku. Biar dia tahu aku memang sungguh-sungguh. Gumam Jade. Pilihan terakhir Jade jatuh pada kemeja warna hitam dengan celana jeans warna senada. Dia juga ingin memadupadankan dengan sepatu warna putih untuk menunjang penampilannya. Aku harus berendam dengan cairan esensial biar aroma tubuhku membuat Siaren mabuk. Jade tergagah sendiri dengan ulahnya. Namun tetap saja dia melakukannya juga. Butuh waktu hampir 2 jam bagi dia untuk melakukan semua persiapan yang sangat tidak penting itu, hingga waktu azan tiba Jade bergegas untuk menunaikan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan. Dan setelah selesai, dia tidak membuang banyak waktu. Jade bergegas berganti pakaian dengan penampilan rambut dibuat sesempurna mungkin. Sementara itu di tempat berbeda Siaren juga tengah bersiap. Malam ini dia mengenakan gaun hitam yang membuat dirinya terlihat cantik dan anggun. Aku kenapa ya? Kok rasanya bergairah sekali saat ingin bertemu dengan Kak Jade? Tapi saat ingin bertemu dengan Bayu, aku merasa biasa saja. Dan itu terjadi meski saat pertama kita memutuskan berpacaran. Gumam Siaren. Bayu adalah anak rekan bisnis Reno. Karena khawatir Siaren tidak ingin menikah di usianya yang sudah 24 tahun, maka Reno berinisiatif melakukan perjodohan. Dan Reno berhasil karena Siaren dan Bayu merasa cocok setelah pertemuan pertama mereka. Tap, tap, tap. Siaren menuruni anak tangga dan itu mendapat perhatian dari Reno dan Sialin yang tengah duduk di ruang tamu. Kamu mau pergi sama Bayu, nak? Tanya Sialin. Gami, aku mau pergi sama teman. Kami sudah janjian di restoran. Aku berangkat dulu ya, Mipi. Habis makan malam aku langsung pulang. Ujar Siaren. Pegang kata-katamu. Kamu seorang aparat negara, jangan membuat seragammu dipermalukan dengan cara berbuat asusila dan lain sebagainya. Pokoknya tiap kali ingin berbuat yang tidak-tidak, ingatlah papi dan mami di rumah, juga ingat bahwa kamu itu seorang abdi negara yang akan menjadi contoh untuk masyarakat. Ucap Reno. Ya, Pi, papi tenang aja, aku nggak akan berbuat yang aneh-aneh. Dah, mami dah, papi. Siaren melambaikan tangannya. Sementara itu Jade yang tidak ingin terlambat 15 menit dari waktu yang ditentukan dia sudah sampai lebih dulu. Semua kata-kata yang akan dia keluarkan sudah dia atur. Dia tidak ingin ada kesalahan lagi yang akan membuat Siaren ingin menjauh darinya. Dan setelah menunggu sekian lama, tiba-tiba matanya tertuju pada sosok Siaren yang baru memasuki restoran. Jade tersenyum saat melihat gaun hitam yang Siaren kenakan. Warna baju sama membuat Jade berpikir itu adalah kecocokan selera mereka yang sama. Jade juga berpikir kalau mereka sehati malam ini. Jadi pun bergegas pergi ke ruangan yang sudah dia reservasi. Jade memilih untuk memesan private room agar tidak ada yang mengganggu mereka malam ini. Ceklek. Siaren menekan handle pintu private room setelah diantar oleh seorang pelayan. Silakan duduk, ucap Jade. Siaren kemudian menjatuhkan bokongnya di sofa di seberang tempat duduk Jade. Mata Jade tak berkedip melihat kecantikan Siaren malam ini. Sementara sejak pertama kali masuk ruangan, Siaren memasang wajah datar namun jantungnya berdegup dengan kencang. Karena dia tahu Jade saat ini sedang menatap ke arahnya. Maaf, jadi mau pesan apa, Pak? Tanya pelayan. Saya pesan steak dan jus apel, ucap Jade. Saya pesan yang sama saja, ucap Siaren. Steak medium, ucap Jade. Overcook, ucap Siaren. Baik, mohon ditunggu, ucap pelayan yang kemudian keluar dari ruangan itu. Langsung saja, sebenarnya apa yang kakak inginkan agar urusan kita selesai sampai di sini? Tanya Siaren yang membuat Jade menghela nafas. Kakak tahu kamu sedang berpikiran buruk saat ini.
Tapi itu tidak apa, kakak sadar sudah melakukan kesalahan. Jawab Jade. Sebaiknya kakak katakan aja bagaimana caraku membalas budi baik kakak 6 tahun yang lalu. Agar aku tidak memiliki hutang budi lagi. Tanya Siaren. Kakak sedang punya masalah saat ini. Mungkin bagi orang masalah ini tidak sulit, bahkan cenderung sangat mudah. Tapi kakak punya kekurangan, yaitu sulit jatuh cinta pada seseorang. Bagi kakak jatuh cinta itu tidak boleh ke sembarang orang. Oleh karena itu di umur 29 tahun kakak belum menikah. Jawab Jade. Sekarang masalah itu baru muncul. Orang tua kakak mendesak agar kakak segera menikah. Aku menjanjikan pada mereka kalau aku akan menikah tahun ini. Dan tanpa sengaja aku sudah berbohong kalau kakak punya seorang pacar, namanya Siaren dan berprofesi sebagai seorang poluan. Terus terang kakak sangat terkejut saat kebohongan kakak berubah jadi kenyataan. Kakak tidak menyangka kalau kamu benar-benar jadi seorang poluan. Sambung Jade. Jadi intinya, maukah kamu bantuin kakak datang ke rumah buat jadi pacar bohongan kakak? Masalahnya kakak sudah berjanji sama orang tua kakak kalau kakak akan membawa pacar kakak itu ke rumah minggu ini. Ucap Jade sembari menatap mata Siaren dengan lekat. Siaren tampak terdiam. Sungguh dia bingung harus melakukan apa. Sebenarnya kenapa kakak tidak mau mencari pacar? Apa seumur hidup kakak tidak pernah jatuh cinta? Tanya Siaren. Pernah. Bisa dibilang dia cinta pertama kakak. Kami terpisah karena salah paham. Dan saat kakak bertemu dengannya lagi, ternyata dia sudah jadi milik pria lain. Jawab Jade dengan mata sayu. Siapa yang dia maksud? Apa yang dia maksud itu kisah kami berdua? Nggak mungkin kan? Batin Siaren. Lalu kalau seandainya aku setuju berpura-pura jadi pacar kakak, aku harus melakukan itu sampai kapan? Tanya Siaren. Kurang dari 2 bulan. Kakak janji sebelum hari pernikahanmu semuanya akan berakhir. Jawab Jade. Dan di saat waktu yang sudah ditentukan habis, aku berharap kamu menjadi milikku. Aku sangat berharap semua itu terjadi. Batin Jade. Siaren tampak berpikir keras. Dia sangat dilema karena saat ini dia tidak sendiri lagi. Kamu tidak usah khawatir, saat kamu ketahuan calon suamimu nanti aku akan menjelaskan padanya tentang hubungan kita. Ucap Jade penuh harap. Lalu apa yang akan kita lakukan selama 2 bulan itu? Tanya Siaren. Seperti orang pacaran pada umumnya. Pergi jalan, nonton, makan, dan lain-lain. Itu semua demi meyakinkan orang tua aku, terutama mami aku yang super bawel. Jawab Jade. Siaren menghela nafas panjang. Namun akhirnya dia menyetujui permintaan Jade. Baiklah, aku setuju. Ucap Siaren. Sesungguh? Tanya Jade dengan mata berbinar. Ya, jawab Siaren. Yes, yuhu. Jade berjingkrak senang yang membuat Siaren jadi tersenyum tipis. Andai saja gadis beruntung itu adalah aku. Apa karena dulu aku masih ingusan jadi dia tidak melihat ke arahku? Sekarang situasi sudah berbeda. Aku sudah memiliki Mas Bayu. Dan kisah kita 2 bulan ini akan aku anggap kisah cinta sungguhan. Aku akan membuat kisah cinta pertamaku yang dulu tidak sempurna menjadi sempurna selama 2 bulan ini. Dan setelah itu kita akan putus dan semua kisah cinta kita akan berakhir. Anggap saja aku menuntaskan kisah cintaku yang belum selesai. Batin Siaren. Aku akan membuat kisah cinta pertamaku menjadi sempurna selama 2 bulan ini. Tidak peduli hasil akhirnya bagaimana, tapi aku akan memilikimu selama 2 bulan ini. Kalau memang kamu bukan takdirku, ya tidak apa-apa. Tapi aku akan membuatmu bahagia sebelum kamu dibahagiakan orang lain. Batin Jade. Terima kasih karena sudah mau bantuin kakak. Ucap Jade. Tidak perlu berterima kasih. Karena ini cuma buat balas budi. Ucap Siaren. Apapun itu kakak akan tetap berterima kasih sama kamu. Ucap Jade. Tidak berapa lama kemudian makanan yang mereka pesan pun sampai. Mereka makan malam sembari berbincang banyak hal. Kenapa kamu memilih profesi menjadi seorang poluan? Tanya Jade. Mungkin agar penjahat segan padaku. Terus kalau ada pahlawan kesiangan yang nolong aku, dia tidak akan minta balas budi? Sindir Siaren. Uhuk. Jade jadi tersedak saat mendengar sindiran Siaren. Siaren bergegas menyodorkan air minum untuk Jade. Terima kasih sindirannya. Ucap Jade setelah minum. Sama-sama. Jawab Siaren. Kakak sendiri kenapa memilih berbohong?
Dan kenapa pula langsung menyebutkan namaku? Kenapa tidak kakak sebut saja cinta pertama kakak itu? Tanya Sialin yang membuat Jade menghentikan kunyahannya. Kakak tidak tahu kenapa kakak mengatakan demikian. Tapi kakak percaya apapun yang terjadi ke depannya nanti, pasti semua ada alasannya. Dan alasan pertama, kakak bisa bertemu denganmu dan membuat rencana gila bersama. Jawab Jade. Itu rencana kakak, bukan rencanaku. Ucap Siaren. Iya, Bawel. Lama-lama kamu persis kayak mami aku. Kalau kalian jadi mertua dan menantu pasti akan cocok. Ucap Jade. Uhuk. Uhuk. Kini giliran Siaren yang tersedak saat mendengar ucapan Jade. Maaf kakak tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering berangan. Takutnya kalau angan-angan tidak kesampaian akan masuk rumah sakit jiwa. Ucap Siaren. Sekarang saja aku sudah gila. Tergila-gila padamu. Gumam Jade. Apa? Tanya Siaren. Tidak apa-apa. Jawab Jade yang langsung mengalihkan pembicaraan yang lain. Apa pekerjaan calon suamimu? Apa dia seorang dokter? Tanya Jade. Tidak. Dia seorang pengusaha. Jawab Siaren. Kenal di mana? Tanya Jade dengan tingkat kepo maksimal. Dia anak teman bisnis papiku. Bisa dibilang kami dijodohkan. Jawab Siaren. Perfect. Brak. Jade tertawa keras sembari menggebrak meja. Sementara mata Siaren mengerling karena dia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Jade saat ini. Ketawa terus aku colok langit-langit mulutmu dengan garpu steak ini. Ucap Siaren yang membuat Jade berhenti tertawa seketika. Kakak cuma nggak nyangka gadis keras kepala dan galak sepertimu mau mengikuti perjodohan. Sementara kakak selama ini sudah menolak puluhan gadis yang akan dijodohkan denganku. Ujar Jade. Kenapa? Tanya Siaren sembari mengunyah makanannya. Apanya yang kenapa? Hei, ayolah. Hidup ini cuma satu kali. Kakak mau kakak menikah dengan orang yang kakak cintai, bukan pilihan orang lain. Gadis itu harus kakak yang pilih sendiri. Jawab Jade. Lambat laun pasti saling mencintai kalau sudah hidup bersama. Ucap Siaren. Itu artinya kamu tidak mencintainya? Tanya Jade dengan penasaran. Sementara Siaren jadi menghentikan kunyahannya. Aku tidak tahu, tapi aku nyaman saat bersama dengannya. Jawab Siaren. Itu artinya masih ada kesempatan buat masuk ke dalam hatinya. Batin Jade. Apa dia tampan? Tanya Jade. Relatif. Jawab Siaren yang kembali meneruskan makan. Apa dia kaya? Tanya Jade. Lumayan. Jawab Siaren. Tampan mana sama kakak? Tanya Jade. Kakak. Jawab Siaren keceplosan. Terima kasih. Ucap Jade dengan senyum penuh arti. Jika dilihat dari sedotan. Sambung Siaren yang membuat senyum Jade jadi lenyap seketika. Kamu ini baru saja mengangkatku tinggi-tinggi. Sudah tinggi kamu hempaskan ke bawah. Kejam sekali. Yang membuat Siaren tergagah. Cepat habiskan makanan kakak. Ini sudah tambah larut. Aku bilang sama papi mami cuma makan malam sebentar. Ucap Siaren. Biar aku antar pulang. Ucap Jade. Tidak usah. Aku bawa mobil sendiri soalnya. Ucap Siaren. Lagi pula kalau mereka lihat aku pulang di antar laki-laki lain, nanti aku kena omel. Sambung Siaren. Ya sudah kalau gitu. Ujar Jade. Jade kemudian mempercepat makannya dan setelah selesai dia mengantar Siaren ke tempat parkir setelah membayar bil terlebih dahulu. Sampai jumpa hari Minggu nanti ya. Aku akan menjemputmu nanti. Ucap Jade. Tidak usah kak. Nanti biar kita ketemuan aja. Ucap Siaren. Ya sudah kamu kabari saja mau ketemuan di mana nantinya. Ujar Jade. Siaren menganggukkan kepalanya. Jade kemudian melambaikan tangannya saat mobil Siaren mulai melaju. Pria itu tersenyum tipis dengan hati yang berbunga-bunga saat ini. Aku tahu ini sudah terlambat. Tapi aku tetap mau berjuang. Batin Jade. Keesokan harinya. Tin. Jade membuka kaca mobilnya yang berada tepat di samping Siaren yang tengah bertugas. Kak Jade, ada apa? Tanya Siaren. Jade tiba-tiba menyodorkan setangkai bunga mawar merah dari kaca jendela mobilnya. Buat pacar 2 bulanku. Ucap Jade.
Siaren mengambil mawar itu dengan menahan senyumnya. Terima kasih pacar simpananku, ucap Siaren. Gak apa sekarang jadi pacar simpananmu. Siapa tahu 2 bulan ke depan, aku yang akan menjabat tangan papi kamu, ucap Jade sembari terkekeh. Dasar. Sana pergi kerja. Kudain polisi pagi-pagi nanti ku borgol tanganmu, ucap Siaren. Kakak siap masuk penjara asalkan penjarakan kakak di hatimu. Ucapan Jade langsung mendapat cepikan dari Siaren hingga pria itu jadi terkekeh. Kakak pergi dulu ya sayang. I love you, ucap Jade yang serius dalam candanya. Siaren hanya geleng-geleng kepala sembari menatap mobil Jade yang semakin menjauh. Dipandanginya mawar merah yang ada di tangannya. Entah kenapa air matanya jadi jatuh tiba-tiba. Kenapa kakak harus hadir lagi dalam hidupku setelah aku memutuskan segalanya? Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu yang sebenarnya. Tapi seandainya aku masih sendiri, tentu aku tidak akan gengsi buat mengejarmu untuk yang kedua kalinya. Gunam Siaren. Ah, ternyata aku masih mencintainya. Siaren menyeka air mata secepat kilat. Siaren kembali bekerja mengatur lalu lintas. Sementara bunga mawar pemberian Jade dia selipkan di saku bajunya. Bab ke-197. JDMPS 2, calon mantu. Ting. Sayang, sudah makan siang belum? Cat Jade yang membuat Siaren senyum-senyum sendiri. Belum, balas Siaren. Jangan telat makan, nanti ayang beb atit. Balas Jade yang membuat Siaren terkekeh. Pak Jade, kenapa ya? Dari tadi senyum-senyum sendiri lihat ponselnya. Ini sudah telat 5 menit meetingnya. Batin Rudy. Kalau aku sakit, kakaklah yang jadi obatnya. Balas Siaren yang kali ini membuat Jade terkekeh. Kakak kompres tubuhmu, kakak bantu meminumkan obat. Balas Jade. Bisa aja opak ubi kalau gombal. Untung cuma pacar simpanan. Balas Siaren. Jangan GR dulu. Kakak akan mengompresmu dengan bara api lalu meminumkan sianida untukmu. Balasan Jade membuat Siaren jadi terkekeh. Pantas saja kakak jadi bujang tuir. Siapa yang mau jadi istrimu kalau ganasnya kayak Firaun begitu? Balas Siaren. Kali ini giliran Jade yang tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan pria itu sampai menggebrak meja. Namun di saat itu juga dia baru tersadar kalau saat ini dia tengah berada di ruang meeting. Semua orang sedang menunggunya saat ini. Ihemam Jade yang merasa canggung langsung merubah ekspresinya menjadi berwibawa kembali. Silakan presentasikan apa hasil survei yang kalian dapat, ucap Jade. Meeting itu kali ini berjalan dengan semestinya. Sementara itu, Siaren pergi mampir ke warteg buat makan siangnya yang tertunda. Halo Mi, sapa Jade di seberang telepon saat dirinya baru selesai meeting. Ada apa? Tanya Stefani. Hari Minggu nanti Umi datang ke rumahku ya? Aku mau ngenalin Mami dengan calon mantu. Jawab Jade. Benarkah? Kamu nggak coba PHP-in Mami kan? Tanya Stefani. Kapan aku PHP-in Mami? Kan sudah aku bilang kalau aku nggak pernah bohong kalau nggak kepepet. Ucap Jade. Oke, baiklah. Tunggu. Kenapa kamu membawanya ke rumahmu? Kenapa nggak bawa ke rumah utama? Tanya Stefani. Enggak. Malu nanti diledekin Kak Steve sama Kak Ais. Pokoknya Mami aja yang kesini, kalau nggak aku batalin aja. Jawab Jade. Ya. Nanti Mami kesana sama Papi. Apa makanan kesukaan Siaren? Biar nanti Mami siapkan semua makanan kesukaan dia. Kamu nggak mungkin nggak tahu kan? Tanya Stefani. Dia makan apa aja kok Mi? Dia itu pemakan segalanya. Bahkan kalau batu dan kaca pun bisa dimakan, dia akan memakannya. Jawab Jade sembari terkekeh. Kamu pacaran sama manusia apa sama kuda lumping? Ada-ada aja, ucap Stefani. Ya sudah ya Mi. Sampai jumpa minggu nanti. Ingat jangan ngomong yang aneh-aneh sama dia. Takutnya dia nanti jadi ilfil dan minta putus dariku, ucap Jade. Gampang sekali putusnya. Apa cinta kalian serapu itu? Kalian kalah dari Papi dan Mami, ujar Stefani. Itu kisah cinta yang kolot. Kalau ini kisah cinta modern, ucap Jade. Bocah nggak ada akhlak, ucap Stefani yang membuat Jade jadi terkekeh. Ya sudah dulu ya Mi, aku mau lanjut kerja dulu, ucap Jade. Ya,
Jawab Stefani yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Sepertinya Bapak sedang bahagia hari ini, ucap Rudy. Ya, aku memang sangat bahagia karena hubunganku mulai membaik dengan gadis itu, ujar Jade. Itu bagus. Tapi Pak, Bapak juga jangan berada di atas angin dulu sekarang, ucap Rudy. Kenapa? Tanya Jade. Agar saat jatuh nanti Bapak tidak terlalu sakit, jawab Rudy. Sudah terlanjur, Rod. Saat mendengar dia sudah bersama pria lain, aku sudah merasakan sakit itu. Jadi saat rasa sakit itu bertambah parah, ya nikmati saja, ucap Jade. Ya ampun, Pak. Segitu cintanya kah Bapak sama gadis itu? Beruntung sekali dia bisa dicintai oleh orang seperti Bapak, ucap Rudy. Kamu salah, Rod. Akulah yang seharusnya merasa beruntung. Tapi di masa lalu, aku sudah melakukan kebodohan dengan menyia-nyiakan dia. Padahal sudah jelas dia ingin mengejarku, tapi aku mengabaikannya karena merasa dia masih ingusan saat itu, ujar Jade. Tapi sekarang dia sudah tumbuh jadi orang yang berbeda. Dia cantik dan dewasa. Siapapun yang melihat dia pasti akan jatuh hati padanya, sambung Jade. Kapan kiranya saya bisa jatuh cinta lagi ya? Ucap Rudy sembari tergagah. Daripada sibuk mikirin gadis, sekarang kita kerja dulu, ucap Jade. Jade dan Rudy pun masuk ke ruangan kerja mereka masing-masing. Malam harinya, tang-ting, tang-ting. Suara sendok dan piring yang beradu memecah keheningan ruang makan keluarga Reno. Dino, sudah kamu beritahu belum kalau Siaren akan menikah, Mas? Tanya Sialin. Oh ya, aku hampir lupa mau ngasih tahu soal ini sama kamu. Jadi ibu bilang sama Dino kalau mereka datang ke pernikahan Siaren nanti ibu akan menetap di rumah kita selamanya. Apa kamu keberatan? Tanya Reno. Tentu saja enggak, Mas. Sejak kita menikah, ibu lebih memilih tinggal bersama Dino. Sampai Dino menikah pun ibu malah ikut tinggal sama Dino di Bandung. Sekarang ibu mau tinggal sama kita, tentu saja aku senang, Mas. Jawab Sialin. Yupita juga diajak kan, Pi? Tanya Siaren. Tentu aja ikut. Dia kan anak omu satu-satunya, jawab Reno. Si Bayu sudah lama gak main ke sini, kamu ajak makan siang di rumah hari Minggu nanti ya? Ucap Sialin. Nggak bisa, Mi. Aku sama Mas Bayu punya rencana lain hari Minggu nanti. Minggu depannya aja, ujar Siaren. Mau kemana kalian? Awas aja kalau pacaran sembarangan. Jangan buat malu ya. Sebenarnya Papi nggak suka kalau kalian ada hubungan seperti ini, Papi ingin kalian langsung menikah aja, ucap Reno. Aduh, Pi, nggak mungkin lah, aku mau berbuat macam-macam. Pokoknya aku janji sampai acara di hari-hari, nggak ada istilahnya berita memalukan, ucap Siaren. Ya sudah, habiskan makanan kalian, ucap Sialin. Reaksi kemana, Mi? Tanya Siaren. Dia sedang lembur di kantor, jawab Sialin. Mora sama Naura sudah ngabarin belum kalau mereka bisa hadir ke pernikahan aku? Tanya Siaren. Mereka bilang tidak bisa memastikan. Di kampus mereka sedang banyak kuis. Lagi pula jarak London dan Indonesia sangatlah jauh. Mereka tidak mungkin pulang pergi. Tapi kalau nanti memang ada waktu, mereka pasti pulang, jawab Sialin. Ya, kalau mereka nggak hadir ya nggak seru dong, Mi. Itu kan hari bahagia aku, ucap Siaren. Akan mereka usahakan, bukan nggak mau datang, ucap Sialin. Ting. Fokus Siaren pecah saat ada sebuah pesan Wah masuk ke ponselnya. Pacarku lagi apa? Apa sudah makan malam? Chat Jade. Lagi mikirin kamu, balas Siaren yang kemudian kembali saling mengirim kata-kata gombal. Sialin dan Reno hanya geleng-geleng kepala saat melihat Siaren senyum-senyum sendiri saat saling berbalas chat. Tring. Tring. Mi, aku sudah selesai makan malamnya. Aku naik ke atas dulu ya, ucap Siaren yang ingin segera menerima panggilan telepon dari Jade. Siapa yang nelpon? Bayu? Tanya Sialin. Iya, jawab Siaren. Siaren menggeser layar ponselnya, kemudian bergegas menaiki anak tangga. Jadi ingat saat kita sedang jatuh cinta dulu ya, Mas, ucap Sialin sembari tergagah. Ya, serasa dunia milik kita berdua, ucap Reno. Sementara itu Siaren yang sudah masuk kamar langsung mengunci kamarnya itu. Kamu kangen sama aku? Kok mikirin aku? Tanya Jade. Ya kangen pengen nabok.
Jawab Siaren sembari tergagah. Mami sudah aku kasih tahu kalau kamu akan datang hari Minggu nanti. Nanti kita harus kompak jawabnya ya. Kalau Mami tanya sejak kapan kita pacaran, bilang aja sudah 6 bulan. Kalau Mami nanya di mana kita bertemu, bilang aja di mall. Ucap Jade. Ya Raja ngibul. Kualat lo ngibulin orang tua sampai segitunya. Kenapa nggak ikutin aja perjodohan itu? Tanya Siaren. Aku bukan kamu. Kalau aku tipe pejuang cinta, kalau aku cinta sama orang, aku akan memperjuangkan cintaku sampai akhir. Kalau memang tidak jodoh dan dia menikah dengan orang lain, barulah aku mundur. Jawab Jade. Itu bodoh namanya. Kenapa mau ngemis cinta begitu? Kayak perempuan cuma dia aja di muka bumi ini. Ucap Siaren. Wanita memang banyak, tapi dia itu sempurna di mataku. Dia cantik, seksi, pokoknya dia segalanya buat aku. Ujar Jade yang membuat Siaren mendadak panas hati. Kak, sudah dulu ya. Aku sudah ngantuk banget ini. Ucap Siaren. Ya udah kalau gitu. Sampai jumpa besok pagi sayang. Ucap Jade. Ada apa dengan besok pagi? Tanya Siaren. Kakak mau kasih bunga lagi buat kamu. Jawab Jade. Gak perlu kak. Aku kan lagi kerja. Ucap Siaren. Pokoknya tungguin aja. Ujar Jade. Ya udah kakak juga bobok Gi. Besok juga mau kerja kan? Tanya Siaren. Oke. I love Yang. Ucap Jade. Ya. Jawab Siaren. Ya apa? Jawab yang benar dong. Tanya Jade. I love you too. Jawab Siaren yang setelahnya jadi menggigit kecil bibirnya. Jade kemudian mengakhiri panggilan itu dengan senyuman di bibirnya. Jadi begini rasanya jatuh cinta. Meski dia menganggapnya bohongan, tapi aku menganggapnya serius. Ternyata pacaran itu sangat menyenangkan. Gumam Jade. Keesokan harinya sesuai janji Jade pada Siaren, dia menemui gadis itu saat sedang bertugas hanya untuk memberikan setangkai bunga mawar untuknya. Dan hal itu terjadi setiap hari sampai janji mereka bertemu di hari Minggu. Kamu mau pergi? Tanya Sialin saat melihat Siaren yang tengah menuruni anak tangga dengan gaun cantik warna kuning dengan motif bunga. Yami, aku pergi dulu ya. Ucap Siaren. Lo mana si Bayu? Kok nggak disuruh masuk? Tanya Sialin. Kami ketemuan langsung di tempat reunian. Soalnya dia masih ada pekerjaan lain katanya. Jawab Siaren. Oh gitu. Ya udah hati-hati anak. Ucap Sialin. Yami, Assalamualaikum. Ucap Siaren. Waalaikumsalam. Jawab Sialin. Siaren pun pergi dengan menggunakan motor matiknya. Setelah sampai di tempat ketemuan, Jay ternyata sudah menunggu di sana 10 menit yang lalu. Brak. Siaren menutup pintu mobil Jade setelah masuk ke dalamnya. Cantik banget kamu hari ini, Yang. Ucap Jade. Makasih orang jelek. Ucap Siaren. Kenapa aku nggak dipuji juga? Minyak wangi aja sudah habis 1 kilo. Ucap Jade sembari mengatur kecepatan mobilnya. Pantas saja. Aku pikir minyak duyung dari mana? Rupanya kakak yang pakai. Ucap Siaren. Minyak duyung? Minyak apa itu? Tanya Jade. Pengharum mayat. Jawab Siaren sembari tergagah, sementara mata Jade jadi mengerling. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di kediaman Jade. Meski mereka pacaran bohongan, tapi entah kenapa degupan jantung keduanya benar-benar berdegup dengan kencang. Pacarannya sih bohongan, tapi kenapa gugupnya beneran ya? Batin Siaren. Ting tong. Grab. Jade menggenggam tangan Siaren tiba-tiba dengan jari-jarinya menyelinap di antara jari jemari Siaren. Melihat tangannya digenggam, jantung Siaren berdebar tambah hebat. Ceklek. Seorang pelayan membuka pintu dengan senyuman tersungging dari bibirnya. Senyum Pepsod pembantumu. Bisik Siaren. Bukan pakai Pepsod dia mah. Bisik Jade. Pakai apa? Tanya Siaren. Deterjen. Jawab Jade yang membuat Siaren tergagah. Hai, ini yang namanya Siaren ya? Tanya Stefani. Iya tante. Jawab Siaren sembari mencium tangan Stefani dan juga Dirim. Sebentar. Sepertinya kita pernah ketemu, tapi di mana ya? Tanya Stefani. Iya.
Api juga ngerasa gitu. Wajahnya seperti nggak asing. Timpal Dirim. Benar juga. Sepertinya aku juga pernah melihat mereka, tapi di mana ya? Batin Siaren. Jelas aja sering lihat. Soalnya dia akan pulantas. Jangan-jangan kalian pernah ditilang sama dia. Dia ini poluan gak ada perasaan, Mi. Aku aja ditilang sama dia. Ucap Jade. Oh ya? Bagus dong. Itu namanya polisi yang jujur dan gak pandang bulu. Ucap Dirim. Ya udah yuk kita langsung makan siang aja. Mami udah lapar. Ucap Stefani sembari menarik tangan Siaren. Boleh juga poluan bayaranmu. Bisik Dirim. Kalau dia jodohku, aku juga nggak nolak, Pi. Cantik kan? Bisik Jade sementara Dirim mengacungkan jempol. Ayo makan yang banyak. Tante sengaja masak sendiri khusus nyambut calon mantu tante yang cantik. Ucap Stefani. Makasih tante. Ucap Siaren yang merasa tidak enak hati. Mereka pun mulai mengambil makanan porsi masing-masing. Kalian sudah berapa lama pacaran? Tanya Stefani. 6 bulan tante. Jawab Siaren. Emang pertama kali ketemu di mana? Tanya Stefani. Waktu itu dia sedang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Jadi Siaren tilang dia. Tapi malah terus berlanjut minta nomor wah. Jawab Siaren. Haf, untung dia nggak ngomong yang aneh-aneh. Batin Jade. Jadi kapan kalian berencana melangkah ke jenjang yang lebih serius? Tanya Stefani yang membuat Siaren mendadak diam. Jangan buru-buru, Mi. Rencananya kami akan menikah di akhir tahun ini. Jawab Jade. Akhir tahun? Lama sekali. Kenapa nggak sebulan atau 2 bulan lagi? Apalagi yang kalian tunggu? Kalian sudah sama-sama dewasa kan? Terlalu lama pacaran terlalu banyak buang-buang waktu. Ujung-ujungnya nikah juga. Ucap Stefani. Papinya sangat sibuk. Beliau bisa menikahkan kami di akhir tahun. Ucap Jade. Oh begitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting kalian serius menjalani hubungan ini. Ujar Stefani. Pasti dong, Mi. Ya kan sayang? Tanya Jade. Iya. Jawab Siaren. Makan siang itu terasa hangat Siaren rasakan. Ditambah kedua orang tua Jade begitu sangat menerimanya. Dan entah kenapa dia jadi membandingkan saat makan siang di rumah Bayu. Di sana dia sama sekali tidak merasa senyaman yang dia rasakan saat bersama keluarga Jade. Terima kasih karena sudah bantuin kakak. Ucap Jade saat mereka sudah keluar dari rumah pria itu. Sama-sama. Lalu peran apa lagi yang akan kita lakukan? Tanya Siaren. Pokoknya kita selesaikan sesuai kesepakatan. Mami itu suka ngirim orang buat mata-matain aku. Kalau aku tidak sering jalan sama kamu, dia pasti akan curiga. Jawab Jade yang tentu saja hanya bualan semata. Masak sih sampai segitunya maminya kakak? Tanya Siaren. Namanya juga pengen anaknya cepat kawin. Jawan Jade. Kambing kali kawin. Ucap Sialin. Mau nyamil ke kafe dulu nggak? Mumpung libur pengen nangkring. Tanya Jade. Nongkrong kali kak, bukan nangkring. Ucap Siaren. Ya itu maksudnya. Jawab Jade. Boleh deh. Ucap Siaren. Mereka pun kemudian singgah ke kafe tempat di mana Siaren memarkirkan motornya di sana. Setelah masuk dan memesan kopi juga camilan, mereka pun berbincang hangat. Namun saat sedang menikmati camilan dan kopi, mereka pun disapa oleh seseorang. Sayang, Jade dan Siaren kompak menoleh ke arah sumber suara. Wajah Siaren mendadak pias saat melihat Bayu sang calon suami sudah ada di hadapannya. Mas Bayu, Mas mau makan di sini? Tanya Siaren. Siapa dia? Apa kalian? Gak Mas, ini gak seperti yang kamu bayangkan. Kenalkan ini Jade temanku. Ucap Siaren. Hai, aku Bayu calon suaminya Siaren. Ucap Bayu sembari mengulurkan tangannya. Jade menatap tangan itu sejenak kemudian melirik ke arah wajah Siaren yang memelas. Jade akhirnya menjabat tangan itu meskipun demi Siaren. Jade, teman siaran. Ucap Jade dengan menjabat tangan Bayu dengan erat. Aku ke toilet dulu sebentar. Ucap Siaren. Jangan lama-lama baby. Ucap Bayu dengan pandangan mata ke arah Jade. Tanpa Siaren tahu. Sepeninggalan dia pergi, Jade dan Bayu saling berkonfrontasi. Bab ke-198, JDMPS 2, tawaran bersaing.
Melihat dari bibirmu yang berkedut, sepertinya kamu sudah sangat gatal ingin mengatakan sesuatu. Ucap Jade sembari menyandarkan punggungnya di kursi. Jangan kamu kira aku tidak tahu kalau ada cinta di matamu itu untuk calon istriku. Sebelum kamu melangkah terlalu jauh, sebaiknya kamu nilai dulu dirimu sendiri. Apa kamu pantas bersaing denganku? Ucap Bayu dengan sarkas. Kamu membalut perasaanmu dengan topeng pertemanan. Cepat-cepatlah bangun dari alam mimpi, takutnya kamu tidak bisa bangun lagi. Sambung Bayu yang membuat Jade tersenyum sinis dan kemudian menegakkan tubuhnya. Kalau mendengar dari nada suaramu, sepertinya kamu takut bersaing denganku. Kamu takut kalau pada akhirnya Siaren akan berpaling darimu. Karena aku jauh lebih layak daripada kamu. Ucap Jade yang membuat Bayu jadi tergagah. Aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu itu muncul. Apa dari segi financial kamu merasa lebih mampu dariku? Tanya Bayu. Oh, jadi orang seperti ini yang akan dinikahi oleh Siaren. Batin Jade. Finansialku mungkin memang tidak setajam dirimu. Tapi aku rasa aku cukup tampan dan cukup jantan buat dia. Ucap Jade. Apa maksud ucapanmu itu? Tanya Bayu. Kamu pasti tahu maksudku. Apa kamu mau taruhan denganku? Tanya Jade. Taruhan apa? Tanya Bayu. Kamu akan menikahinya kurang dari 2 bulan lagi, bukan? Aku berani bertaruh sebelum hari pernikahanmu, Siaren pasti akan jadi milikku. Jawab Jade yang membuat Bayu jadi tertawa keras. Percaya diri itu memang bagus, tapi kalau percaya diri didasari atas dasar obsesi, takutnya kamu akan masuk rumah sakit jiwa. Ucap Bayu. Kenapa? Kamu takut bersaing denganku? Tanya Jade. Tidak sama sekali. Karena Siaren hanya mencintaiku, nyaman berada di dekatku. Dan yang pasti dia bisa membedakan mana pria waras dan pria yang tidak waras. Mana pria yang berkualitas atau pria yang tidak pantas. Kamu ingin menantangku. Aku pastikan di hari persandinganku kamu akan bercucuran air mata. Jawab Bayu. Justru sebaliknya. Siap-siap saja kamu akan dipermalukan di hari pernikahanmu nanti. Ucap Jade. Oke, aku terima tantanganmu. Siapapun yang berhasil menikahinya nanti, maka yang kalah harus menerima dengan lapang dada dan menjauhi Siaren untuk selamanya. Ujar Bayu. Deal. Kalau begitu, kamu juga tidak boleh melarangku mendekatinya selama kalian belum menikah. Ucap Jade. Oke. Lakukan usaha apa saja agar kamu bisa mendekatinya. Yang pasti dia juga tahu pelabuhan terakhirnya dengan siapa. Ucap Bayu. Sudah kuduga. Pria ini tidak tulus mencintai Siaren. Pria bodoh mana yang membebaskan lelaki lain mendekati calon istrinya dan malah bisa diajak kompromi. Kasihan sekali Siaren kalau dia sampai jatuh ke pelukan laki-laki model begini. Batin Jade. Tap. 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 Sudah ke toiletnya? Tanya Bayu. Siaren mengangguk. Kalian lagi ngobrol apa? Tanya Siaren. Gak ada. Kami cuma membicarakan masalah pernikahan kita. Dia mengucapkan selamat buat kita. Jawab Bayu sembari meraih tangan Siaren dan mencium punggung tangan gadis itu. Grab. Perlahan Jade mengepalkan tangannya yang berada di atas meja, namun hal itu tertangkap oleh Siaren. Apakah Jade cemburu? Tapi mana mungkin, kami kan pacar bohongan. Batin Siaren. Bocil, apa kamu mau pulang sekarang? Biar kakak mengantarmu. Tanya Jade. Tidak perlu. Dia calon istriku, jadi biar aku yang mengantarnya pulang. Ayo sayang. Ucap Bayu sembari menarik tangan Siaren. Gadis itu terpaksa menuruti langkah kaki Bayu, namun dengan kepala yang sesekali menoleh ke belakang. Jade tersenyum lebar ke arah Siaren saat gadis itu menoleh padanya. Namun setelah gadis itu menghilang di balik pintu, senyum pria tampan itu lenyap dan tatapan matanya menjadi